Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana hari libur kalian hari kemarin Minggu? Tentunya menyenangkan ya, bebas dari PR, bebas dari tugas. Nah, sekarang kalian harus siap untuk menerima pembelajaran bab sekarang tema 2 ya, tematik. Sekarang tema 2, subtema 1, pembelajaran ke-1. Silahkan kalian buka buku pena kalian di halaman tema 2. Nah, siap ya, siapkan buku tulis, buku penanya dan alat tulisnya, dan dengarkan serta lihatlah penjelasan dari Bu Puri. Nah, tema 2 itu selalu berhemat energi. Jadi tema 2 membahas tentang energi. Nah, sekarang subtema 1-nya pembahasan kita mengenai IPA. Muatan IPA KD 3.5 dan 4.5. Energi matahari dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita itu ternyata sehari-hari sangat membutuhkan ya energi matahari. Dalam hidup kita banyak sekali manfaatnya. Banyak sekali kegunaan matahari dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja. Jadi yang dimaksud dengan energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja. Energi dihasilkan oleh sumber energi. Sumber energi terbesar bagi bumi adalah apa, Nana? Iya, benar, matahari. Jadi sumber energi terbesar di bumi adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi panas dan cahaya. Jadi matahari itu ada dua yang dapat menghasilkan dua sumber, yaitu energi panas dan energi cahaya. Contoh manfaat matahari. Contoh manfaat matahari sebagai sumber energi. Nah, ini manfaat matahari nih, dengarkan ya. Energi matahari itu bermanfaat. 1. Panas matahari menguapkan air di permukaan bumi dalam peristiwa daur air. Jadi manfaat matahari, panas matahari menguapkan air di permukaan bumi dalam peristiwa daur air. Yang kedua, panas matahari mempertahankan suhu atmosfer bumi sehingga sesuai untuk kebutuhan makhluk hidup. Nah, panas matahari juga dapat mengeringkan pakaian dan bahan makanan. Nah, ini contoh di gambar ini ikan asin. Nah, ini prosesnya dikeringkan melalui panas dari matahari, juga mengeringkan pakaian. Coba seandainya ibu kalian mencuci nggak ada matahari, akan kering nggak bajunya? Pasti susah untuk kering ya. Jadi panas matahari dapat mengeringkan pakaian dan bahan makanan. Cahaya matahari itu dapat menerangi permukaan bumi. Bayangkan jika tidak ada matahari, tidak akan adanya pagi dan siang, adanya malam terus karena gelap terus. Jadi cahaya matahari itu menerangi permukaan bumi. Yang kedua, cahaya matahari dimanfaatkan tumbuhan untuk proses fotosintesis. Kalau tadi panasnya buat jemur pakaian, buat jemur bahan makanan, kalau cahayanya fungsinya untuk menerangi bumi, dimanfaatkan tumbuhan untuk proses fotosintesis. Nah, cahaya matahari dapat digunakan sebagai sumber energi listrik. Nah, anak-anak, ternyata cahaya matahari juga dapat digunakan sebagai sumber energi listrik. Energi matahari dapat diubah menjadi energi listrik menggunakan panel surya. Nah, ini nih. Siapa yang udah tahu ini apa? Nah, ini yang dinamakan panel surya. Dia dapat menghantarkan energi listrik dari
cahaya matahari. Mengolah informasi dalam bentuk peta pikiran. Ini sekarang kita belajar mengenai bahasa Indonesia KD 3.2 dan 4.2. Mengolah informasi adalah mengolah sumber data berupa gambar atau teks menjadi sebuah informasi yang lebih jelas. Salah satu cara mengolah informasi adalah dengan membuat peta pikiran. Contohnya, minyak bumi. Minyak bumi termasuk sumber daya alam yang terkandung di dalam perut bumi. Diperoleh melalui proses penambangan. Persediaannya sangat terbatas, harus digunakan secara hemat dan tepat. Nah, ini gambar minyak bumi. Sebelum minyak bumi dimanfaatkan sebagai bahan bakar, minyak bumi diolah menjadi bensin, solar, dan minyak tanah. Nah, ini proses minyak bumi menjadi bensin, solar, dan minyak tanah. Sisa hasil pengolahan minyak bumi berupa parafin, plastik, dan aspal. Jadi lihat, jadi sisa pengolahan minyak bumi itu bisa jadi aspal, bisa jadi parafin, dan plastik. Nah, ini contoh peta pikiran. Tadi Bu Puri sudah membacakan kan tentang minyak bumi di buku pena kalian juga sudah ada. Nah, peta pikiran itu kita meringkas atau menyalin hal-hal yang penting secara singkat dan jelas. Contohnya minyak bumi. Pokok bahasanya minyak bumi. Tadi yang dibahas adalah asal minyak bumi, cara memperoleh minyak bumi, hasil olahan minyak bumi. Nah, hasil olahan minyak bumi tadi dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Tadi yang penting apa? Dari bahan bakar menjadi parafin, plastik, dan aspal. Jadi peta pikiran itu kita membahas hal-hal yang penting saja secara singkat, jelas, dan mudah dipahami. Jadi itu yang dimaksud peta pikiran. Jadi dia meringkas materinya. Tadi membahas minyak bumi, kan tadi kalau ditulis banyak. Nah, ini peta pikiran itu dia mempersingkat dan memperjelas, juga lebih mudah dipahami. Tadi minyak bumi, pokok bahasanya. Di dalamnya ada tentang asal minyak bumi, ada tentang cara memperoleh minyak bumi, ada juga membahas tentang hasil olahan minyak bumi. Nah, hasil olahan minyak bumi tadi apa aja? Menjadi aspal, plastik, parafin, dan bahan bakar. Nah, ini contohnya peta pikiran. Nah, sekarang muatan IPS. Pemanfaatan jagung dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalian pasti tahu kan jagung itu manfaatnya buat apa aja selain menjadi jagung bakar, jagung rebus, terus nasi jagung. Nah, banyak sekali manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Tanaman jagung juga termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Jagung mempunyai banyak manfaat, misalnya sebagai bahan makanan. Jagung juga dimanfaatkan sebagai makanan pokok pengganti nasi. Jagung juga dimanfaatkan sebagai bahan kerajinan. Apa yang bisa dibuat bahan kerajinan dari jagung itu? Yaitu kulit jagungnya bisa dibuat kerajinan. Nah, sekian pembahasan dari Bu Puri. Nah, tugas kalian ini ada 2 ya nak ya. Yang pertama ini melakukan observasi.
IPA yang muatan IPA, lakukanlah percobaan untuk mengetahui pengaruh energi cahaya matahari terhadap tanaman. Nah, kalian bisa lihat di buku pena kalian halaman 74. Hasil pengamatan dilaporkan setelah pengamatan 14 hari. Dokumentasikan foto kegiatan pengamatan dan hasil kegiatan pengamatan. Misal, hari ini kalian mulai pengamatan di foto. Nanti berapa hari difoto lagi. Nah, sampai nanti 14 hari silahkan kirim fotonya semua ke Bu Puri. Yang muatan kedua yaitu bahasa Indonesia. Kerjakan ayo berlatih halaman 75 di buku pena kalian. Tulis yang rapih, jangan coret-coretan. Tulisannya yang jelas, gunakan pena ya Nak ya. Belajar nulis yang rapih. Nah, sekian dari Bu Puri, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.